Pemirsa kabar Digul, Enang Ambe, Neja Nomba, Waninabo, Niop Natiop. Salam jumpa kembali kita dalam acara Para Digul. Dengan tema hari ini, Distrik Mandobo menata wilayahnya. Tentunya di pagi hari ini, kami mengajak para pemirsa kabar Digul untuk bersama-sama kita sedikit menggali apa saja yang dilakukan oleh Distrik Mandobo terkait dengan tatanan wilayahnya yang saat ini sudah semakin hari penduduknya juga semakin banyak. Dan di pagi hari ini juga sudah bersama kami narasumber kita Bapak Distrik Mandobo, Bapak Dominikus Anggawen. Kita langsung saja menyapa. Selamat pagi Pak Distrik. Selamat pagi Bung Yoris, kabar? Luar biasa Pak kabar di pagi hari. Dan juga sebaliknya Bapak bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Amin ya. Salam sehat. Oke. Pemirsa di rumah salam sehat, salam jumpa. Iya, baik Pak Distrik. Tentunya ini kalau kita ketahui bersama terkait dengan bagaimana Distrik Mandobo menata wilayahnya, karena sejauh ini cukup ramai dan semakin hari tingkat jumlah penduduknya dan juga aktivitas di Distrik Mandobo ini cukup luar biasa. Nah ini kira-kira sejauh ini seperti apa? Ini sebenarnya Pak Distrik mungkin bisa diceritakan. Baik, terima kasih Bung Yoris. Ya, kita ketahui bersama bahwa memang perkembangan berjalan sesuai kemajuan ekonomi, pembangunan apa semua, mulai Distrik Mandobo juga pun mengalami perubahan-perubahan yang sangat luar biasa dan sangat signifikan. Pertama untuk jumlah penduduk saja ya, Bung Yoris, kita sampai dengan terakhir 2000 kita hampir sekitar 20 ribuan saya prediksi. Kalau ditambah dengan 2001 lagi ya pasti sudah sampai ke situ. Nah ini membuat kami di Distrik Mandobo terus melakukan pelayanan, melakukan berbagai macam inovasi-inovasi yang terjadi terkait pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar yang ada pada masyarakat. Memang kalau kita lihat sesuai regulasi Perda nomor 6 yang ditindaklanjut dengan Pergub terkait susunan dan struktur organisasi serta tata fungsinya. Nah, itu Distrik Mandobo dia melaksanakan tugas sebagai koordinasi, pembinaan, memfasilitasi. Jadi sifatnya untuk eksekusi itu memang tidak nampak pada tugas pokoknya. Dia sebatas mengkoordinasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi keinginan, aspirasi yang dari masyarakat. Nah ini dia dorong pada OPD teknis yang terkait dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, untuk terkait untuk dia sifatnya eksekusi, nah ini yang belum dibuat dalam regulasi. Nah, regulasi ini yang sementara masih dibuat draft sehingga ada pelimpahan sedikit kewenangan yang diberikan ke distrik, sehingga izinnya distrik itu ada untuk bagaimana meningkatkan potensi yang ada di distrik maupun di kampung-kampung yang ada di sekitar situ. Baik Pak Distrik, ini sungguh sangat luar biasa ya. Apalagi Distrik Mandobo ini memang kalau kita melihat potensi-potensi itu sangat banyak. Namun tadi dijelaskan bahwa regulasi ini belum teratur dengan baik. Nah untuk kedepannya ini bagaimana Distrik Mandobo untuk bisa segera melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab distrik itu, sehingga juga mempunyai income tersendiri dan dia bisa mengatur wilayahnya. Nanti tingkat kabupaten hanya menerima apa hasil yang dilakukan oleh Distrik Mandobo sendiri. Silakan Pak. Ya betul sekali itu ya, sangat menarik itu karena terkait dengan income, kemudian pendapatan, BAD sendiri untuk pemerintah daerah. Ini kan dibutuhkan penyelenggara pemerintahan yang di tingkat distrik yang betul-betul dapat mengelola potensi-potensi yang ada di
distriknya, terutama di kampung-kampung dengan meningkatkan kemampuan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Di sisi lain, sumber daya manusia pun kita bisa tingkatkan. Salah satunya yang tadi saya sampaikan. Sementara kita distrik Mandobo ini hanya melaksanakan kapasitas sebagai kepala OPD, yang saya katakan tadi. Ini kepala OPD, jadi sifatnya koordinasi, membina, memfasilitasi ataupun mengevaluasi semua kegiatan ini. Yang sifatnya menindaklanjuti langsung terkait dengan misalnya penarikan distribusi misalnya, kemudian penarikan apa yang sifatnya real, ini kan masih melekat pada OPD teknis. Nah, ini yang kami harapkan mungkin ada sedikit perubahan inovasi ke depan, bagaimana distrik juga diberikan pelimpahan tadi sehingga pelayanannya itu dia betul ke masyarakat, terasa sampai di masyarakat, dan dia juga bisa menghasilkan PAD itu ke masyarakat. Kalau dia bisa menghasilkan, otomatis kan dia akan dengan sendiri akan berkembang dan berinovasi, baik itu pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan maupun pelayanan yang ada di kantor distrik. Dan memang terus terang untuk kami di distrik Mandobo, dalam sehari saja itu saya lihat perkembangan pelayanan yang memang langsung ke masyarakat tiap hari. Hampir dari grafiknya itu 20 sampai 30 orang. Itu kami layani terkait dengan pelepasan tanah, ahli waris, kemudian keterangan janda duda. Ada juga surat keterangan domisili usaha untuk mereka melaksanakan atau melakukan kredit di pihak bank. Dan itu hampir grafiknya 20 sampai 30 orang datang mengurus. Baik Pak Distrik, ini memang sesungguhnya harus sudah menjadi bagian dari distrik itu, dan pemerintah tingkat kabupaten mereka hanya menerima laporan apa yang sudah dicapai oleh distrik itu. Nah, dengan melihat bahwa di distrik Mandobo kita ini memang cukup luar biasa, para pedagang, masyarakat juga semakin berkembang, dan juga distrik ini menjadi salah satu OPD juga. Nah, apa salahnya sih sejauh ini tingkat koordinasi sehingga kepercayaan atau pelimpahan kewenangan itu harus diberi sepenuhnya kepada distrik ini? Sejauh ini bagaimana relasi hubungan untuk komunikasinya ke tingkat kabupaten? Karena kabupaten dia tidak bisa mengambil alih wilayah itu. Pasti sudah ada tanggung jawabnya kabupaten untuk menangani 20 distrik dan juga 112 kampung. Nah, kira-kira seperti apa ini Pak Distrik? Ya, betul Bung Iris. Jadi langkah-langkah yang kami ambil itu tahun berapa ya, waktunya Pak Almarhum Pak Beni Tambano, itu draftnya pelimpahan itu sudah ada. Draftnya pelimpahan dari OPD teknis itu sebagian tugas daripada OPD itu dilimpahkan ke distrik. Draftnya sudah ada. Ini tinggal kita pembahasan. Pas proses kita masa pembahasan ya sudah, kita lebih duluan dengan itu kena COVID lagi. Ya. Jadi memang dia agak renggang sampai dengan sekarang ini tidak. Tapi proses draftnya sudah ada. Dan mungkin tahun ini saya berharap sudah bisa kita proses itu. Disitulah baru nanti jelas kita lihat ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mikro, yang kecil yang bisa dilaksanakan di distrik, ya silakan distrik dilaksanakan. Ya. Dan bukan berlaku untuk di Mandobo saja, ya. Bisa di semua distrik, hanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing distrik itu. Misalnya pelimpahan yang nanti mungkin dikasih di Mandobo agak beda dengan misalnya di distrik Menggelung, atau di distrik Boma atau di distrik Borok, itu agak beda dia punya pelimpahannya diatur, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang memang masyarakat orang inginkan. Dan memang saya berharap tahun ini supaya dengan begitu salah distrik dia bisa berkembang,
dan dia lebih dekat lagi ke pelayanan tingkat sampai dengan di kampung. Karena sekarang kita perhatikan, saya terus terang di Mandobo ini ada 18 karya, 18 staff. Tugasnya jelas. Gitu. Hanya ya di mana saja pun pasti cuma dia datang sebatas OPD, rutinnya saja yang dilaksanakan. Rutin OPD ya. Ya, rutin. Tapi tugas kewilayahannya dia, nah ini yang perlu dilimpahkan. Tugas kewilayahan. Selain dia OPD, tapi tugas kewilayahan. Nah ini wilayah saya, yang tadi Pak Yuri sampaikannya. Wah ini wilayah Mandobo, saya punya. Ya kan? Mau izin, mau apa, mau bangun apa, apa, harus dilimpahkan ke saya. Supaya saya ngatur, saya tata. Bisa saja saya sinkron dengan kampung misalnya. Ada hal-hal pembangunan yang kita bisa sinkron dan bisa berjalan bersama. Ya kalau kita meletakkan itu saya rasa mudah. Tidak mengalami banyak kesulitan. Contoh, ini banyak yang dibangun jalan. Tapi orang taruh silang kayu kecil saja, kontraktor tidak berani datang kerja. Akhirnya tunggu-tunggu sampai perubahan, dipindahkanlah itu ke tempat yang lain. Dalam hal ini pastikan ditanya kampung kepala distrik. Ya. Barang cuma sepele itu bagi saya itu bisa diselesaikan, karena kita harus komunikasi. Komunikasinya selama ini kan tidak ada komunikasi. Jadi begitu orang mau kerja langsung hilang. Bilang daripada komunikasi itu kan terlalu lama. Simpel aja, bahkan atau berikan kewenangannya dikasih ke distrik. Yuk kerja yang IKD misalnya. Yuk tahu siapa yang suka palang itu kan distrik gitu kan. Kontraktor siapa yang yang tahu kan distrik. Jadi dia tinggal atur. Itulah fungsi rangkulnya kepada distrik. Tapi kalau yang selama ini kita jalankan langsung, OPD teknis turun, dapat masalah pergi ya. Ini yang harus kita ubah dengan begitu. Baik, pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada. Tentunya regulasi ini sangat penting dan juga pemerintah Kabupaten Boven Digul bisa melihat hal ini dan memberikan sepenuhnya kepada pihak distrik untuk bisa menata wilayahnya agar dalam setiap pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti tadi diceritakan bahwa banyak hal yang sesungguhnya mudah dikerjakan, tetapi kalau dinas teknis sudah mengambil alih, pasti distrik juga tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa. Tetapi regulasi harus benar-benar bisa dirubah nanti untuk bisa memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada distrik. Pak Distrik, nah untuk tata pelaksanaan yang saat ini sudah dilakukan oleh distrik Mandobo untuk menata wilayahnya ini, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan sehingga kita tidak boleh menunggu dari kabupaten, tetapi dari distrik itu sendiri harus sudah mulai berjalan. Ini seperti apa ini sudah sejauh ini? Ya. Terkait dengan itu, langkah-langkah yang kami ambil pasti kita koordinasi dulu dengan OPD teknis. Ya. Nah, OPD teknis ini kita koordinasi, ini kan kembali dari kemampuan juga. Yang pertama, SDM, aparatur yang ada, kita ngecek. Kalau memang dia terbatas, mari kita hearing sama-sama. Kita selesaikan. Artinya kita sama-sama bergerak bentuk tim untuk menyelesaikan hal itu. Nah, ini tadi saya sampaikan memang saat tahun sebelum COVID ini memang kelihatan di jalan enak. Setelah COVID ini kita kaku semua, jadi nanti akan berjalan lagi seperti biasa. Dan untuk beberapa OPD yang memang sangat enak, artinya kita sudah bisa bangun komunikasi, walaupun kita sebatas koordinasi untuk pelaksanaan itu. Ada juga bawahan kami yang ikut ke sana untuk bagaimana kerjasama terkait yang berjalan ini BAD-nya, untuk distribusinya, terus pungutan pun itu lebih pada di kampung. Kalau kita di distrik ini kan melaksanakan yang sifatnya
distribusi itu pun kerjasama dengan OPD teknis yang didampingi dari distrik untuk melaksanakan itu. Karena untuk itu dari distrik sendiri langsung ambil langkah-langkah ke situ karena terkait tadi saya bilang regulasi. Ya apapun itu tetap regulasi. Regulasi dia jelas siapa kewenangan, apa yang menjadi tanggung jawab dia berikan jalan. Baik Pak Distrik, satu penegasan dari Pak Distrik sehingga program-program yang tadi untuk menata wilayahnya dapat berjalan dengan baik, adakah satu penekanan yang mau disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini Pemda seperti apa nanti? Ya, begini Bung Joris, saya beribaratnya kan begini. Kami di distrik Mandopo dengan jumlah pegawai yang cukup, yang saat sekarang ini kalau melihat itu lagi nganggur, berikanlah itu ke mereka. Dengan begitu orang akan lihat di situ tingkat disiplin, kinerjanya naik, pasti kepuasan di masyarakat itu ada. Sementara sekarang kan masih di atas, apa kinerjanya, apa di seluruh pun pegawai juga dia kan berpikir, sakit kantor juga bikin apa, cuma duduk-duduk, mendingan tinggal di rumah. Bagaimana mau hitung TPP-nya, Bung Yoris? Ya betul. TPP kan dihitung di situ, dia disiplin dulu. Ketika dia sudah disiplin, kinerjanya naik. Nampak dari kinerjanya naik, kan kepuasan dari masyarakat. Begitu. Jadi untuk menyelesaikannya itu simpel saja, regulasi kewenangan itu harus diberikan. Sehingga distrik-distrik misalnya mendip tanah yang ada 20-an orang, Jair yang ada 20-an lebih pegawai sana, tuh mereka betul-betul kerja. Karena diberikan kewenangan itu penuh. Sehingga pegawai pun dia semangat kerjanya, disiplinnya naik, kinerja kepuasan ada di masyarakat. Apabila kekurangan pegawai di situ, sipilnya mudah, hanya banyak di sini kita kirim gitu. Dan kita berpikirnya begitu. Sekarang kalau mau lihat bagi saya, Pak Bung Yoris, kinerja tidak ada. Betul. Pertama, kenapa ya? Karena disiplin. Datang saja jawab rapat. Karena saya tekankan di situ untuk di distrik itu berikan itu regulasi tentang pelimpahan kewenangan yang dalam bentuk draft segera diproses dibuat perpu supaya kinerjanya kalau distrik naik kepuasan itu ada di masyarakat. Masyarakat itu tidak akan puas kalau masyarakat langsung bupati, kan tidak mungkin lah ada pada distriknya perpanjangannya bupati, ya kan? Betul. Itu dah, karena diberikan sebagian tugasnya kewenangan bupati itu diberikan kepada distrik supaya layani itu masyarakat lebih dekat, baik itu pelayanan apapun yang saya bilang, pelayanan yang sifatnya dasar. Kalau pelayanan yang sifatnya dasar itu pasti banyak. Berarti sejauh ini seolah-olah dibiarkan begitu ya Pak ya? Iya. Makanya kan distrik ini berjalan ini dia sebagai OPD. Saya OPD, gitu kan. Tapi coba pelimpahan kewenangannya dikasih dari tugas kewilayahannya, kerangkulannya dia. Pasti ada jalan. Bagi semua ke stafnya dipilih semua. Disiplin dia tekan karena dibutuhkan terus masyarakat. Jadi dia harus masuk. Kinerjanya naik, kepuasan ada di masyarakat. Baik Pak Distrik. Tentunya Distrik Mandopo ini mempunyai 5 wilayah tugas yang memang menjadi tanggung jawab Distrik Mandopo itu sendiri. Nah ini ke depan apa yang akan Bapak lakukan kepada 5 wilayah yang ada di dalam pusat ibu kota kabupaten ini agar tentunya pemerintah daerah juga harus memikirkan hal ini agar PAD yang tadi kita singgung bisa tercapai dengan baik. Ini seperti apa? Silakan Pak Distrik. Bu Iris, saya tunggu pertanyaan itu juga sangat luar biasa. Silakan. Saya punya 5 kampung. Kampung yang terjauh yang di luar itu Mariam dengan Ampera. Nah itu mau dikategori memang kampung betul. Karena ciri-ciri kampung kan pasti jelas. Mereka sifatnya gotong royong itu pasti tinggi.
Sedangkan Persatuan Sukanggo Mawan ini sudah heterogen penduduknya. Jadi kita menekan dengan kampung agak sulit. Ini dua pemerintah yang berbeda. Ada pemerintah kampung dan pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten. Dua regulasi yang harus disatukan ini agak repot. Bisa saja distribusi, ada perda tentang distribusi ini. Ini batas sampai di distrik. Mau turun ke kampung, ya kampung harus dibikin perbu, perkam. Dia harus bikin perkam untuk menindaklanjuti itu. Beda kalau misalnya kelurahan Bung Yoris. Kalau kelurahan sekali dia punya regulasi tentang distribusi parkir, turun distrik langsung lurah, itu kan sebetulnya eksekusi. Nah ini yang pertanyaan yang tadi itu saya baca dia begitu. Bisa saja kebutuhan daerah untuk mencari PAD, Mawan Persatuan Sukanggo bisa dari kelurahan untuk mengajar PAD tadi. Itu sisi PAD-nya ya. Belum sisi SDM-nya, aparatur. Kalau sudah kelurahan, otomatis yang mengisi itu semua kan aparatur sipil negara. Mengapa saya belum pikirkan untuk ke arah sana, Bu Yoris? Karena pelimpahan ini kan belum ada. Masih terbatas ya Pak ya? Masih terbatas. Distrik saja begitu, baru saya mau buka dia kelurahan lagi. Apa yang harus saya limpahkan ke sana? Beda kalau ada pelimpahan dari ini bupati ke distrik, saya juga pun bisa limpahkan ke sana. Oke, baik Pak Distrik. Terakhir closing statement dari Pak Distrik sendiri agar bisa bersama-sama regulasi ini dapat berjalan dengan baik seperti apa? Silakan. Ya. Di sini terakhir saya cuma mau sampaikan dan saya mengharapkan untuk tahun ini kalau bisa regulasi atau peraturan tentang pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan ke distrik diselesaikan. Tahun berikut sudah bisa dilaksanakan. Itu saja Bung Yoris. Baik, terima kasih Pak Distrik dan juga pemirsa Kabar Digul. Itulah tadi bincang-bincang kita dalam acara para Digul. Regulasi ini penting untuk diberikan sepenuhnya kepada pihak distrik untuk bisa bagaimana menata wilayah mereka dan juga dari sana akan bisa menghasilkan juga PAD untuk mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Bovendigul itu sendiri. Seluruh kerabat kerja kru Kabar Digul, sampai jumpa.